Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Hari ini kita berkumpul memperingati Hari Reformasi yang ke-26. Kita masih ingat para pahlawan reformasi yang sudah dibunuh. Ada yang diculik. Saya mau tahu, saya mau tanya yang hadir di sini, yang diculik sudah selesai belum kasusnya? Sudah selesai belum kasusnya? Saat ini aksi bersama Aliansi Penegak Reformasi dengan tema Panggung Revolusi Akhlak. Kenapa kita mengambil dari tema Panggung Revolusi Akhlak? Ya, karena negara kita ini harus diperbaiki akhlaknya. Betul. Ini semuanya harus diperbaiki akhlaknya, harus diperbaiki moralnya, harus diperbaiki etikanya, baik etika berpolitik, baik etika bersosial komunikasi, politik, hukum, maka semuanya harus beretika. Semua harus bermoral, semua harus beradab, semua harus berakhlakul karimah. Sudah sebagai contohnya, saat ini tatkala kita bermain pada tataran politik tidak beretika, yang belum pantas untuk menjadi wakil presiden, saat ini telah pantas, telah jadi seorang wakil presiden. Betul? Karena tidak pantas, tidak beretik, tidak berakhlak dalam berpolitik, akhirnya undang-undang ditabrak sendiri. Coba bayangkan, ini yang menjadi tuntutan kita, jaga demokrasi dan kawal konstitusi. Jaga demokrasi kita. Negara kita ini negara demokrasi, bukan negara kerajaan, bukan negara dinasti yang anak cucunya boleh saja memerintah. Betul? Karena referensi bapaknya sebagai presiden, anaknya bisa jadi wali kota, mantunya bisa jadi wali kota, pamannya bisa menjadi ketua MK. Betul? Betul. Ini yang terjadi. Jaga demokrasi dan kawal konstitusi. Penegakan supremasi hukum. Kami berharap setiap pelanggaran hak asasi manusia diusut tuntas. Betul? Hah? Jangan-jangan ikut bagian dalam pelanggaran hak asasi manusia nih. Hah? Enggak kan? Enggak ya? Iya. Penegakan supremasi hukum, gantung, miskinkan para koruptor-koruptor yang sudah merampok daripada uang rakyat. Betul? Hei, di dunia kalian bisa pandai bersikap tidak. Ketika di dunia kalian bisa memutarbalikkan fakta. Ketika di dunia kalian bisa untuk membayar hakim, membayar jaksa, membayar kepolisian, untuk bisa melaksanakan daripada keinginan kalian. Tapi ketika pengadilan Allah tidak akan pernah bisa lolos kalian. Takbir, takbir, takbir. Maka dari itu rapatkan barisan. Yang ketiga, kita minta pemberantasan KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. 98 para mahasiswa turun bersama rakyat ingin menghapuskan KKN. Saat ini KKN tumbuh subur di negara kita. Korupsinya luar biasa, 271 triliun ketika kasus tiba. Belum lagi nanti nikel 1.500 triliun. Belum lagi kasus-kasus yang lain. Terlalu banyak rampok-rampok yang sudah mengambil daripada kekayaan anak kita. Saya mau tanya, lawan tidak ya mereka? Lawan tidak? Ini adalah semua sudah diobrak-abrik. Ini yang ditunjukkan dan dipertontonkan kepada rakyatnya, tapi bukan lapangan kerja, bukan juga rakyatnya disejahterakan. Justru rakyatnya semakin menjerit, semakin tertekik. Kenapa? Harga-harga melambung tinggi, bukan hanya sekedar naik, melambung tinggi.
hancur. Saya rasa tidak akan sampai 2030 Indonesia akan hancur. Saya mengutip kata-kata Pak Prabowo Subianto. Masyarakat, jangan kalian mau dibodoh-bodohi. Oleh apa? BLT. BLT adalah uang kita semua. Kita bayar pajak. Kita makan di mall, bayar pajak. Itu semua uang kita. Jangan mau kalian dibodoh-bodohi. Saat ini rakyat sudah menderita. Apa-apa semua hasil daripada impor yang mengenyangkan para oligarki dan para penguasa. Saya ingin masyarakat Indonesia sadar, jika Indonesia ini menjelang kehancuran, saya minta semuanya rakyat Indonesia bergerak demi masyarakat dan demi anak cucu kita kelak. Kita berjuang supaya tidak sia-sia. Kita tahu 26 tahun yang lalu, tepatnya 21 Mei 1998 jam 11 siang, rakyat bersama mahasiswa berhasil menumbangkan rezim Orde Baru di bawah kekuasaan seorang tangan jenderal diktator. Tetapi menjelang 25 tahun lahirnya reformasi, justru demokrasi dan cita-cita reformasi dibunuh oleh sang penguasa rezim Jokowi melalui tangan Mahkamah Konstitusi. Betul? Ya, kita tahu betapa biadabnya rezim Jokowi saat ini. Kenapa saya katakan dia lebih biadab dari rezim Orde Baru? Kita semua sama-sama tahu bagaimana penderitaan keluarga korban 98. Mana janji Jokowi yang katanya akan menyelesaikan kasus pelanggaran HAM terutama 98. Ternyata semua hanya bullshit. Yang ada justru Jokowi malah menyakiti keluarga korban aktivis 98 dengan memberikan gelar kehormatan kepada sang Prabowo Subianto Jenderal Bintang 4. Betapa biadab dan tidak bermoralnya seorang Jokowi, betul? Iya, kita harus suka tidak suka, kita akan dipimpin bangsa ini oleh pemimpin yang lahir dari orang yang berlumur darah, yang terlibat jelas pelaku kejahatan HAM, pembunuhan dan penculikan aktivis, yaitu Prabowo Subianto bersama wakilnya yang tidak bermoral dan wakilnya anak haram konstitusi Gibran Rakabumi. Kawan-kawan, saya nggak mau panjang lebar, saya ada sebuah tulisan, sebenarnya udah saya buat beberapa bulan yang lalu. Kepada yang terhormat Presiden Republik Indonesia di tempat, salam revolusi mental. Bapak Presiden yang selama ini sangat saya idolakan, sangat saya banggakan, saya cintai, dan bahkan setiap ada orang yang mencela, menghujat Bapak, kerap kali saya bela. Hingga terakhir ketika saya mendorong Rocky Gerung atas pernyataannya yang pada saat itu saya anggap sudah menghina Bapak. Kenapa saya sampai bisa melakukan itu? Bahkan saya hampir dipersekusi oleh pendukung Rocky Gerung pada saat itu. Semua saya lakukan semata-mata karena kecintaan saya kepada sosok Anda Jokowi. Bahkan yang ada dalam pikiran saya bahwa Bapaklah satu-satunya presiden setelah almarhum Soekarno yang mampu membuat bangsa ini maju dan dipandang oleh dunia. Tetapi ternyata penilaian saya salah. Di mata saya Bapak tidak lebih dari seorang pecundang yang haus akan kekuasaan dan nikmat dunia. Bapak memiliki fisik yang sehat, tetapi sayang hati nurani Bapak sakit. Bapak memiliki kekuasaan, tapi sayang Bapak miskin harga diri. Bapak memiliki keluarga yang harmonis, tetapi sayang memiliki anak-anak yang tidak bermoral dan tidak beretika.
Bapak memiliki kecerdasan di atas rata-rata. Tetapi sayang, Bapak miskin akal sehat juga logika. Bapak memiliki telinga dan mata yang baik, serta organ tubuh yang sehat. Tetapi ternyata semua hanya imitasi Bapak Jokowi. Saya kecewa dengan apa yang sudah Bapak lakukan kepada bangsa ini. Bapak gunakan kekuasaan dan jabatan dengan menghalalkan segala cara untuk mencapai ambisi dan nikmat dunia. Tetapi saya lebih kecewa dan lebih sakit hati kepada diri saya sendiri. Karena saya sudah salah mendukung dan memilih pemimpin. Saya sudah sangat salah karena percaya dengan semua topeng kemunafikan yang Bapak pakai selama ini. Dan kesalahan terbesar dalam hidup saya adalah saya salah satu orang yang sudah membesarkan sebuah monster bernama Jokowi. Tetapi saya pun mengucapkan syukur alhamdulillah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menyadarkan bahwa apa yang saya lakukan selama ini adalah sebuah kesalahan besar. Menurut saya secara pribadi, dosa terbesar saya adalah ketika memilih dan mendukung Bapak, bahkan sampai membela mati-matian. Bahkan dosa terbesar saya adalah ketika mendukung Bapak dan memilih Bapak, dibandingkan jika saya menjadi seorang kupu-kupu malam. Jawaban saya ketika saya menjadi kupu-kupu malam, yang saya rugikan itu hanya diri saya sendiri. Tetapi ketika saya sudah salah memilih pemimpin, maka yang saya rugikan bukan hanya diri sendiri, tetapi seluruh rakyat Indonesia, bangsa ini, bahkan anak cucu saya. Tulisan saya ini sebagai bentuk ungkapan kekecewaan saya terhadap diri saya sendiri yang sudah salah memilih pemimpin. Oh iya, sebelum saya akhiri tulisan ini, saya ingin memberikan gelar kehormatan kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Insinyur Joko Widodo dengan gelar Bapak Pengkhianat Bangsa dan Bapak Perusak Reformasi. Mahkamah Konstitusi adalah pembunuh demokrasi dan reformasi. Jakarta, 21 Mei 2024. Salam revolusi cinta. Merdeka! 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 Terima kasih.